Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma pada yang terhormat segenap jajaran pengurus Jamiah Istighosah Salam, tidak ketinggalan pula pada Ustaz Imam Hambali selaku Imam Istighosah yang kita patuhi, kita hormati dan kita muliakan, dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Yang juga sekaligus sahibul ketiban apa? Lengkong. Juga kepada bapak-bapak dan sahabat sekalian, segenap anggota Jamiah Istighosah Salam yang juga selalu saya hormati, saya banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya karena kita masih diberikan nikmatnya, diantaranya masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan nikmat yang paling agung masih diberikan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dari junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarga dan tentunya kepada sahabatnya. Mudah-mudahan dengan kita selalu membaca sholawat salam kepada beliau Nabi, menjadikan kita termasuk orang-orang yang nantinya diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaat di hari kiamat. Amin. Amin. Bapak-bapak dan sahabat sekalian, segenap anggota Jamiah Istighosah Salam yang kami muliakan, masih melanjutkan materi kembali, yaitu mengenai fadilah atau keutamaan daripada taubat. Pada sesi yang lalu sudah dijelaskan pengertian daripada taubat, yaitu arruju amakana madmuman fis syar'i ila ma huwa mahmudun fis syar'i. Yang dinamakan taubat itu adalah kembali dari sesuatu yang dicela menurut syariat, kembali kepada sesuatu yang dipuji menurut syariat. Dan perlu kita ketahui, dosa dan kemaksiatan itu adalah sesuatu yang menjauhkan dan juga merusak terhadap diri kita, menjauhkan dari Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, kita berusaha biar kita tidak mendapatkan atau tidak melaksanakan sesuatu yang menjadikan dosa, itu berarti intinya kita dalam rangka berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kisah Nabi Adam alaihissalam
di mana Nabiullah Adam itu awal mula diciptakan oleh Allah, ditempatkan di surganya Allah. Jadi memang Allah itu menyiapkan dunia ini untuk manusia. Cuman gimana caranya ben Nabi Adam bobong disogor nang dunia sing awalnya nang swarga. Sebab nang swarga kepenak. Ora usah nyambut gawe, ora usah kesel-kesel, ora usah susah-susah. Pengin panganan, inungan apa bae nang swarga kowe lu bener dekati biasa aja nang arepan. Jadi misalnya kau wis urip penak kaya ngene ujug-ujug dikon urip nang dunya sing apa-apa kudune duwite akeh. Yen duwite akeh kudune nyambut gawene sregep kenteng. Ya mestine masak lho beli. Jadi Nabi Adam itu melakukan sebuah kesalahan itu semata-mata bukan salah Nabi Adam, tapi karena skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Nabi Adam tergoda oleh iblis, jadi kisahnya itu memang luar biasa. Nabi Adam ketika itu dilarang oleh Allah. Memang awal mula apa yang ada di surga silakan dimakan, silakan diminum, kecuali satu, jangan berani-berani kamu mendekati buah ini atau pohon ini, karena kalau sampai kamu berani mendekati pohon ini kamu termasuk orang yang dolim. Di mana ayatnya menjelaskan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minardoh ini. Nabi Adam diingat temenanan. Pokoknya pimen carane wong kowe larangan iki Gusti Allah yang berusaha ben aja sampai lihatnya Gusti Allah bendu, Gusti Allah juga. Tetapi memang kadang sing arane wong wadon kuwi kadang wis kemakan rayuan, ya wis gelap mata. Akale wis ketutup. Iya, dadi sing mula sing arane wong wadon ya kaya iki. Sejen wong lanang, kowe kadang aripan berbuat sesuatu dipikir 2-3 kali, yang wong wadon ora wis kerayu ya wis. Nah, itu memang awal mula karena iblis dendam kepada Nabi Adam, di mana iblis itu diusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu salah satu makhluk yang sangat alim dan taat ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala awal mulanya. Jadi kalau kita dibandingkan dengan iblis itu jauh. Sebab tempat dimanapun yang pernah disinggahi iblis itu pernah digunakan sujud kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga dalam sebuah keterangan malaikat ke guru nebe maring iblis, karena memang iblis alim mukanya yang etung-etungan. Menungsa bahwa lawan godaan iblis yang masa mampu beli. Sebab iblis alim. Cuman karena satu sifat yang menjadikan iblis diusir dari surga, yaitu punya sifat takabur, sombong. Diperintah Allah untuk hormat kepada Nabi Adam, itu tidak mau. Alasan apa? Alasannya yang pertama, gue mikir cara hitung-hitungan Nabi Adam kan mau jauhinya bahasanya wong kene junior. Nabi Adam tak uyu-uyu. Kadang kan ngomongnya kowe punya uyu kan ngaji sekolah. Jadi cara hitung-hitungan bukan pada hitung-hitungan sing arane ganjaran ya lah kali ketiga iya jare Gusti Allah nya wis ngerti kon kowe memang nanggung baik di tempat tahu digawe sujud iblis maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mung karena dia ngomong nak berarti ibadah iblis ke musro orang aku karena dicerita-ceritana sehingga meloro merasa iblis itu lebih unggul daripada Nabi Adam, lebih mulia dari Nabi Adam. Itu dalam Al-Quran dijelaskan khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah menciptakan aku asal mula dari api,
Sedangkan Allah menciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Tapi kalau lemah mulia api. Mugana wong uduke diudeni iblis. Si bisa diudeni iblis terbuat dari api. Jadi ndeleng nawang udut wis kancane yo disdot yo kan lunga bukan sedot. Iblis. Wong uduke diudeni dari iblis tenang ya. Kok ngomong doang. Kesedot marak-marak soalnya. Nah, itu alasan kenapa tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Jadi memang Gusti Allah sendiri sing atinya wis ngati kok ya dasare wong sombong. Dudu wong dasare makhluk sing sombong. Akhirnya karena enggak mau menuruti perintah Gusti Allah marah. Bahasanya dikongkon majikan kalau nurut kira-kira majikannya mibet. Wis kowe syukur sama kat bae. Kerja 5 dina mana berbalik. Besok mana luru bos dia nih baik aja melunyong bedut ka kongkon majikan ka ora luru majikan itu kan tuker tusir akhirnya dendam kemudian gara-gara Nabi ada mungkin cara bahasa peribahasanya lempar batu sembunyi Sikil. wong salah dewek muline salah Nabi Adam gara-gara Nabi Adam dadine nyong tusir sing suarga. Itu bukan salah Nabi Adam orang ngerti apa-apa, orang kaya memang wali Gusti Allah. Gusti kabeh kon sujud maringnya ora. Itu semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi memiliki menurut gara-gara Nabi Adam awas kon. Nyong berjanji jadi sadurunge jaluk maring Gusti Allah diwehi umur panjang. Selama nyong gampangane urip pan goda pan krayu maring Nabi Adam sa anak keturunannya. Jadi tanpa merasa bosan, tanpa merasa lelah, terus pimen carane goda Nabi Adam sa anak turunannya singkatan disebut muline Bani Adam atau Ibnu Adam. Sehingga waktu itu Nabi Adam itu manggon nang swarga tergoda oleh iblis, intinya akhirnya diturunkan ke alam dunia. Begitu makan buah khuldi, semua perhiasan Nabi Adam itu lepas. Ujuk-ujuk loh, ujuk-ujuk kelambine, cara sarungnya, ucul kabeh, udah gebran. Jadi Nabi Adam ibu hawa isinya luar biasa. Yang bayangannya yang nganggo sarung ujuk-ujuk sarung blurut kan isinya luar biasa. Aja maning kakek wong dewekan tok kowe kaya mbok piarono rundang isi luar biasa. Kuwi Nabi Adam mesti ilmu. Hanya yang tersisa bahasa dengan apa? Peci atau ulu kayak anak wong Arab dengan blengker. Wong Arab kan pakai peci dengan blengkernya corbet. Jadi bahasanya ya percuma lah, dhuwure tutupi ngisore mlongo. Ya, mending ngisore sing tutupi dhuwure mlongo. Jadi namanya isinya luar biasa. Karena apa? Nabi Adam sudah melanggar larangannya Allah Subhanahu wa taala sehingga sudah tidak berhak menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diturunkan ke alam dunia. Kemudian Nabi Adam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala selama tidak kurang daripada 200 tahun lamanya. Subhanallah. Sujud nanti 200 tahun. Itu tujuannya tidak lain hanyalah meminta ampunan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk perbanyak taubat, perbanyak sujud kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh bibi dan menungsa Nabiullah Adam alaihi salam. Kita memang jauh daripada Nabi Adam. Nabi Adam nganti 200 tahun sujud juwene tur ora kurang sing 300 tahun urip nang alam dunya
gampangane temungku terus. Maksudnya izin karo Gusti Allah yang wis dikepenaken lah kaya wong larangan siji be ora bisa nahan ben Adam. Beda dengan kita. Kena dosane pirang-pirang, nah, kesalahannya tumpukan. Numpak motor jelangat ya wali iki sapa? Rumang sana orang dua salah orang dua dosa Nabi Adam menunggu terus izin men karo Gusti Allah. Itu. Sehingga dalam hadisnya beliau Nabi bersabda, "Atta ibu minadab ikaman ladabala." Orang yang mau bertobat kepada Allah dari semua salah dan dosanya, kaman ladabala, bagaikan orang yang tidak punya dosa sama sekali. Karena tobat itu sarana untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi wong sing gelem tobat ki berarti sawise tobat wong kuwi dosane terhapus semua. Makanya beliau Nabi tadi dikatakan kita diperintah untuk perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui tobat itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah istighfarun bil lisan. Perbanyak bacaan istighfar. Seperti dalam istighosah tadi, istighosah ada bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu salah satu sarana tobat, perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua adalah menyesal. Dalam hati merasa menyesal telah melakukan kesalahan. Artinya nyesal, ya Allah, saya nyokap lakon kesalahan, lakon itu dosa. Kemudian yang ketiga watarkun bil arkan, meninggalkan dengan anggota tubuh kita, meninggalkan sesuatu yang menjadikan salah dosa atau meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang keempat yaitu dalam dirinya punya keniatan, punya sejak orang pan ngulangi mislah cukup sama banyak orang pan lakoni salah dosa wis nyoba tobat cukup nyong dadi wong bedut, dadi wong nakal. Mulai saiki pan manakna pan ibadah terus, pan mangkat istighosah terus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan sahabat sekalian, segenap anggota jamaah istighosah yang selalu saya banggakan dan saya muliakan. Dan salah satu yang paling dicintai ada oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min shay'in ahabba ilallahi ta'ala sabut ta'ibun." Sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang masih muda tapi mau beribadah, mau taubat kepada Allah. Sebaliknya, wa ma abghadu ilallahi ta'ala, seorang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mikir mati. Yaitu seorang yang bisa dikatakan sudah tua tetapi masih saja melakukan kemaksiatan, masih saja melakukan kesalahan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya wis tua tapi orang sadar, malah kadang menjadikan kebanggaan. Nyongta minum kayak dia lakan dina gebuk pitung dina ya tutup pitung dina. Orang kaya mau nyambut gawe anak praine orang. Kadang malah kebanggaan itu malah sesuatu yang menjadikan Allah tidak suka, benci kepada mereka yang tidak mau bertobat. Jadi sing ngarane tobat kuwi aja ngenteni cuma. Iya. Sebab sing ngarane kematian itu kan salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia Gusti Allah anak apa? Ya salah satunya kematian, termasuk rezeki. Ana maning sing ngomong
ajarannya alamane data bersiji apa metune nomor kuwi rahasia rumah kami kudu rahasiane Gusti Allah. Rahasiane bener togel. Iya. Togel sinang katok. Sahabat sekalian, segenap anggota Jamiah Istighosah Salam yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Makanya ada sebuah hikayat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu ada seorang laki-laki soal silaturahim kepada beliau Nabi. Dalam silaturahminya dia menceritakan pribadinya yang pernah melakukan salah, pernah melakukan sebuah kesalahan yang menjadikan dosa. Kullama, jadi jere ya Rasulullah ini adnabtu dzamba, wahai utusan Allah, saya baru saja melakukan sebuah kesalahan. Langsung dijawab oleh Rasulullah, astagfirullah, astagfiru nyalukan ngapura Allah ing Gusti Allah. Maksudnya terkot kas nglakoni siji ning kesalahan dosa, kegiat maca istighfar nyaluk pangapura karo Gusti Allah. Ini atu busu mau tuh tidak seringan semudah itu Rasul. Si piman kenyong nglakoni kesalahan iki bolak-balik, bar nglakoni kesalahan istighfar, nglakoni maning istighfar maning jeung Nabi. Bahasane sakale wis istighfar kok lalen maning nglakoni maning dasare. Watek kuwi digawa murah. Lalen wae wis istighfar wis nyaluk pangapura tak nglakoni salah yang sama. Jare Kanjeng Nabi, wis ora sae-isin pokoke selama sampean nglakoni salah gagian tobat mari Gusti Allah. Kullama aznabta fatu hatta yakuna syaiton huwa al-hasir. Sebab yen wong kas nglakoni salah terus tobat, wis setan sing godha menungsa. Setan kuwi ya anak buah iblis. Jadi ketika iblis diturunkan ke alam dunia bertelur, telurnya 4 macam, 4 biji, 4 butir. Yang satu diletakkan di bahasanya seberang wetan, paling wetan, ujung wetan. Yang satu ujung kulon, satunya ujung kidul, satunya ujung lor. Lendok mau ke mecah ke bangane iblis kudu. Ilang ke iblis godrong. Ya. Terus baca suster ngesut, saya pocong, kuntilanak. Kuwi ndung-ndunge iblis mau sing mecah sing nang dulu. Nah, ketika seseorang itu mau bertobat kepada Allah, kata Rasul, wis setan iki gemboran. Ya hasrata tuh langsa kenyong rugi. Oh di kesel goda menungsa. Wis nglakoni salah, nglakoni dosa. Lah kakelingan karo Gusti Allah, akhirnya maca istighfar belum tobat mari Gusti. Kuwi nang kono asline setan gemborane gembremeten luar biasa. Yen ana wong belum tobat mari Gusti Allah. Itu kata Rasul. Ya Nabi Allah, idza takassara dzunubi wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ora kok pisang pindho jeung Nabi. Cara muni tetung yang dosane akeh wis tetep selagi kon eling kas nglakoni dosa, ya tetep gagian tobat, gagian ya lupa ngapura mari Gusti Allah. Dosane kon kuwi durung ananting-antinge dibanding ampurane Allah Subhanahu wa taala. Artinya ampurane Allah luwih akeh daripada dosane kon. Kata Nabi, artinya jesi misi nang kas nglakoni salat gagian tobat, gagian jaluk ngapura mari Gusti Allah. Sebab apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-taubatu tahdimul haubat. Taubat itu bisa merontokkan
kesalahan-kesalahan yang ada pada diri orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilihatkan dari Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Hasan, beliau mendengar langsung dari mbahnya Kanjeng Nabi, itu lau akhto'a adukum hatta yamla'a ma baina sama'i wal ardi summa taba taballahu alaih. Apabila ada salah satu di antara kamu itu punya dosa banyak sekali, cara umpama ditumpuk, itu dosanya sundul langit. Sundul langit sih ya Tuhan iki. Langit sing bumi maring langit pirang-pirang puluh ribu kilometer. Kuwi umpama ana wong dosane akeh nganti ditumpuk nganti sundul langit. Tapi bar kowe wong belum tobat maring Gusti Allah ora pan nglakoni salah dosa maning, Gusti Allah bakal ngapura maring dosa-dosane tiyang kala. Niku jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya dengan perbanyak bacaan istighfar. Karena beliau Nabi setiap harinya itu tidak kurang taubat kepada Allah mi'ata marrah, tidak kurang dari 100 kali. Gendang Kanjeng Nabi orang duwe salah dosa. Karena sing arane Nabi Rasul kuwi duweni sifat maksum. Maksum ki terjaga, artinya yang nglakoni dosa ya ana sing ngelingna. Beda ari nyong sampean kabeh nglakoni dosa lah sing ngelingna, lah sing nglutik. Dadine akhirnya keblosok. Iya. Lah sing aru-aru. Kemudian guru saya ketika di pesantren itu bahasanya kalau Gus aja terlalu agrab. Artinya apa? Gus itu kan putra kiai. Memang Gus angge sino. Biasanya ki bocah betul. Sekolah ya beli. Semua kan betul lah intinya. Jadi aja niru kayak dene para gus-gus keturunan para kiai. Sebab apa? Ya Gus gue remeh cakram. Sekali sadar, sekali eling bet langsung balik kanan 180 derajat. Derajatnya ngatur. Tapi ada kita orang. Karena gue mikir sing arane Gus gue ya abai kan dongaknane nggal wong yo, nggal tidak dongakna akeh. Katone tak kayane orang larui, tapi kan lewat sholat hajatnya, sholat tahajudnya langsung konsultasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang begitu sadar ya wis berubah total. Sing monengan srengas-srenges dadi penuh. Sing monen kayong katone ora tau sekolah urip ujug-ujug alim pinter. Nah, kita jangan ikut-ikutan dengan mereka sebab ya mereka remeh cakram, kita remeh blong. Jadi pandire ya rometer memang. Blongnya karena memiliki mereka itu ayahnya selalu mendoakan, selalu mintakan kesadaran taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Kanjeng Nabi itu duweni sifat maksum. Bukan mau peribahasane ki aslinya Nabi Adam bukan kesalahan murni Nabi Adam. Itu sekedar skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lakan Nabi nglakoni salah, nglakoni dosa. Bukan besok ketika Nabi Adam dimintai syafaat. Jadi pertama sih dimintai Nabi Adam itu nyong dewa bebe, nyong selamat dapat celaka. Si bisa nih. Wong sampai cara kasarnya anak masih Gusti Allah, satu-satunya manusia yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kan lewat proses adanya orang tua, bapak dan ibu. Nabi Adam kan langsung dengan kun fayakunnya Allah langsung wujud. Wujudnya Nabi Adam. Bukan Nabi Adam ke lahir bahasanya jadi menungsa, gue langsung gede orang bayi disit. Bayi sih manungsa siapa? Nabi Adam itu beda dengan lain. Sehingga ketika dimintai syafaat, yang bingung selamat dapat celaka sih bisa nih. Wong sampean ke sing digawe langsung Gusti Allah, saliyane sampean ora kakak. Ya walaupun sing gawe Gusti Allah hakikate tapi kan dengan prasas. Iya soalnya nyong ben tau lakoni siji kesalahan.
Wong wis dilarang aja merek-merek wit kuwi lah, nganti nyong merek-merek nganti mangan buah sing munine disebut buah putih. Dadi selamat apa cilaka bi. Aslinya ora salah, ora dosa. Artinya bukan kesalahan murni Nabi Adam alaihi salam. Kemudian juga Nabi Ibrahim yang pernah saya ceritakan selama hidupnya pernah bohong berapa kali? 3, ping 3. Umurnya nganti dalam riwayatnya 400 tahun lebih. Kurang ping 3. Kita orang umurnya gurungan 100, orang umurnya ping 100. Ya. Ngungkuli umure. Untuk Nabi Ibrahim kayak nyong selamat apa celaka sih misalnya nyong tahu gorong ping 3. Itu bukan murni bohong Nabi Ibrahim karena semuanya ternyata bukan kebohongan, cuma merasa bohong. Ya seperti yang saya dulu pernah ya kemarin di Jamia ini satu ketika menghancurkan berhala-berhala dituduh ini patung yang paling secara orang gorong memang gue patung sing paling gede. Ketika ditanya ini istri kamu, ini adik saya, ini saudara saya. Karena wong jalan wis rumah tangga dan suwe kaya kakak adik. Kemudian yang ketiga ketika dihitan Ismail. Iya. Dihitan akhirnya nangkono karena dadi syariat kabeh umate ngomong hitan. Lah umate takon, hitan sunat lara apa ora Nabi Ibrahim? Karena zaman Nabi Ibrahim gurung ana alat sing kaya dene saiki, apa maning laser, lading sing landhep, gunting sing landhep durung ana. Sebab di situ dijelaskan fil qodum nganggone kampas. Yo ora bisa bayang sunat ngau kampas. Berarti kan kudune dulur dhisit dilandesno kli titis bisa ngurip le. Kudu titis kuwi. Terus lho kuat tanggokan ning sampeyan nduke. Ora bisa. Cata mending. Jadi sing jelas larane luar biasa lah zaman samono. Jadi takoni lah tapi wong yang wis umure 120 masa kaya kuwi bela. Wong adoh sing kudu. Ora kamu adoh sing kudu be. Kayak kue be. Jadi semuanya bukan kebohongan. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa. Sing pada intinya memang kunci syafaat ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terakhir Nabi Isa itu yang jaluk syafaatnya, yang lagi bingung, yang selamat apa celaka sih bisa nek? Ya gara-gara yang lain nang dunia akhirnya orang Nasrani menganggap Tuhan itu ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan anak. Orang bisa ya. Untungnya Nabi Isa urung bojo nanti saiki. Coba bojo 2 anak, bisa-bisa anak Tuhan putu. Gawat maning. Ayo paya ya. Nah, kita waris sing arane syafaat ki kaya barang antik sing disimpen nang lemari tur dikunci. Pimen carane ben bisa dicukut? Ya kudune nyekel kuncine. Lah kunci syafaat itu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama syafaat memang Nabi Muhammad. Baru nabi-nabi yang lain bisa memberikan syafaat, termasuk guru-guru kita. Nah, itu juga mudah-mudahan besok bisa memberikan syafaat kepada kita sehingga kita termasuk orang yang selamat, orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.